Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Nugroho, NIM-nya 19 11 32 90. Di sini saya akan menjawab pertanyaan rescue algorithm graph yang menunjukkan sistem komputer dalam keadaan deadlock dan tidak deadlock. Kemudian dijelaskan. Mari kita lihat penggambaran deadlock berikut dengan menggunakan rescue algorithm graph. Apa itu rescue algorithm graph? Nanti akan saya jelaskan salah satu persatu. Untuk satu, tidak terjadi deadlock. Seperti ini, seperti gambar ini. Nah, bisa Anda lihat kondisi di atas adalah kondisi yang tidak mengalami deadlock. Cara membacanya seperti ini. R2 menunjukkan ke P1, artinya R2 dialokasikan di P1. R2 menunjukkan ke P2, artinya R2 dialokasikan di P1. P1 menunjukkan ke R1, artinya P1 meminta R1 untuk menjalankan proses. R4 tidak menunjukkan ke siapapun, maka R4 tidak digunakan dan seterusnya. Nah, mari kita lihat mulai dari P1. P1 ini ditunjukkan oleh R2, artinya R2 sudah dialokasikan di P1. Lalu P1 menunjukkan ke R1, artinya P1 meminta R1 untuk menjalankan prosesnya. Tapi sayangnya R1 sudah dialokasikan di P2 karena R1 menunjukkan ke P2. Lalu R2 juga menunjukkan ke P2, artinya R2 sudah dialokasikan di P2. Lalu P2 juga membutuhkan R3 untuk menjalankan prosesnya. Tapi sayangnya R3 sudah dialokasikan ke P1. ke P3. Tapi kita lihat P3 sudah tidak meminta sana sini lagi dan bisa langsung menjalankan proses dengan rescue R3. Lalu P3 dijalankan. Setelah dijalankan, R3 akan dikembalikan ke tempat semula. Lalu kembali lagi P2 tadi kan meminta R3. Maka R3 akan mengalokasikan diri ke P2. Lalu P2 dijalankan. Setelah selesai menjalani P2, maka R1, R2, R3 akan dilepas alias sudah bisa digunakan oleh proses lain. Nah, P1 akhirnya bisa menjalankan prosesnya. Nah, dari situ bisa kita lihat tidak ada masalah. Karena semua proses bisa dijalankan dengan baik. Untuk kedua, terjadinya deadlock. Untuk gambarnya seperti ini. Gambar di atas hampir sama dengan gambar sebelumnya. Hanya yang berbeda adalah P3 meminta rescue di R2. Padahal sudah kita ketahui bahwa R2 saja sudah dialokasikan ke P1 dan P2. Maka dari itu akan mutar terus dan menimbulkan deadlock. Cara memastikan sistem dalam keadaan aman. Untuk gambarnya seperti ini. Ada R1, P1 ke R2. Sebaliknya P2 kembali seperti semula. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan dari awal tadi. Namun nggak apa-apa saya jelaskan lagi. Bisa kita lihat apabila kondisi tersebut dijalankan, maka akan terjadi deadlock. Nah, tapi kondisi pada gambar tersebut sebenarnya belum sepenuhnya dijalankan. Jadi bisa kita lihat garis yang utuh, tidak putus-putus seperti pada R1 menunjukkan ke P1, artinya R1 sudah dialokasikan P1. Sedangkan P1 meminta R2 tapi dengan garis putus-putus.
Garis putus-putus ini menunjukkan bahwa P1 belum meminta ke R2 tapi mencoba untuk meminta R2. Nah, demikian juga P2 yang mencoba-coba meminta R2. Ternyata saat dilakukan proses percobaan belum sepenuhnya dijalankan, hanya mencoba-coba, dapat mengalami deadlock. Maka dari itu hal yang harus diketahui adalah R2 mengalokasikan ke P1 dulu baru mengalokasikan ke P2 sehingga tidak terjadi deadlock. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.